itu para orang Islam, para mukminin itu boleh memilih antara berpuasa dan fidyah. Jadi yang kaya itu boleh tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Kalau sudah berpuasa, ya nggak apalah tidak membayar fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang puasa. Literasinya saya pakai Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ternyata dulu itu puasa boleh diganti dengan fidyah walaupun kondisi kita sehat. Jadi pada bulan Ramadan kita bisa memilih antara puasa atau membayar fidyah walaupun kondisi kita sehat. Yang kaya boleh tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Yang miskin mungkin karena tidak kuat membayar fidyah maka berpuasa. Nah, oleh kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya kaum sebelum kalian diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Nah, di sini Imam Suyuti menafsiri al-ma'asiya fa innahu yaksiru syahwata allati hiya maidauha. Jadi berpuasa itu dapat memecah syahwat atau meredam syahwat. Itu kata Imam Suyuti di tafsir Jalalainnya. Berpuasa pada hari ayyamam ma'dudat. Berpuasa di hari yang sudah ditentukan. Wahia, adapun hari yang sudah ditentukan itu adalah Ramadhanu. Bulan Ramadan. Kama sayati wa qallalahu tashilan alal mukallafina. Faman kana minkum maridun awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa di antara kalian itu dalam kondisi sakit atau dalam bepergian, maka boleh berbuka dan mengganti puasa di hari berikutnya, di hari yang lain. Dengan jumlah yang ditinggalkan itu berapa? Jadi boleh. Di sini ditafsiri sama Imam Suyuti, ai musafiron safarol qasri. Kalau orang tersebut bepergian, maka sekiranya bepergiannya itu boleh mengqasor sholat. Nah, baru boleh mokel, boleh membatalkan puasa. Namun tetap mengganti di hari berikutnya. Walalladzina yuti'una. Nah, di sini ada la, ditafsiri la sama Imam Suyuti. Walalladzina la yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin. Apabila orang tersebut sakit dan sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia sakit-sakitan dan tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah makanan kepada orang-orang miskin. Kalau satu hari berarti satu mud. Satu mud itu sekiranya orang tersebut kenyang. Misal di Indonesia menggunakan beras makanan pokoknya, maka kalau satu hari orang yang sakit ini tidak berpuasa, maka memberikan fidyah, memberikan beras kepada orang miskin. Sekiranya orang miskin ini bisa makan, bisa kenyang di hari itu. Nah, di sini Imam Suyuti juga menjelaskan, menafsiri, wa kanu mukhayyarina fi sadril islami baina shaumi wal fidyati. Nah, jadi dulu itu ketika Islam baru berkembang, baru menyebarkan, baru disebarkan oleh Nabi Muhammad,
Islam baru-baru berkembang, baru disebarkan sama Nabi Muhammad, itu para orang Islam, para mukminin itu boleh memilih antara berpuasa dan fidyah. Jadi yang kaya itu boleh tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Kalau sudah berpuasa, ya nggak apalah tidak membayar fidyah. Itu dulu. Waktu Islam masih kecil, masih penyebaran. Nah sekarang, pada saat ini, nah baru kita harus berpuasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, baru boleh membayar fidyah. Ya, dulu itu boleh memilih. Faman taltawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekarang pembahasan tentang fidyah. Fidyah itu yang bagus, yang baik disunahkan melebihkan. Jadi kalau kita satu hari tidak berpuasa harus membayar fidyah, sekiranya orang miskin tersebut kenyang di hari tersebut, nah, disunahkan untuk melebihkan. Mungkin 1 kilo diberikan pada fakir miskin. Nah, itu disunahkan. Itu pembahasan tentang puasa. Nah, sekarang saya lanjut ke pembahasan sholat. Ternyata dulu, waktu masih permulaan agama Islam, sholat itu juga ada. Sebelum Isra Mi'raj. Nah, sholat 5 waktu itu kan didapat ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ternyata sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad, orang Islam, itu diwajibkan untuk sholat. Buktinya ketika Nabi Muhammad Isra, sebelum ke langit, beliau singgah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat di masjid tersebut. Nah, padahal belum ada perintah sholat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Belum ada. Tapi ada sholat, masih ada sholat. Padahal belum ada perintah sholat 5 waktu kan. Nah, ini membuktikan bahwa sholat itu ada sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Belum menuju ke langit. Itu sudah ada sholat. Namun sholatnya di sini itu ya sekiranya mampulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini ada sebuah keterangan, sholatnya itu tidak memakai Al-Fatihah waktu itu. Waktu zamannya masih baru-barunya Islam. Itu asal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya seperti itu. Gampangnya itu roboh gedang lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu. Dan sholatnya itu hanya siang dan malam. Siang dan malam. Nah, kalau nggak salah itu Isya, subuh, sama zuhur. Hanya 3. Isya, subuh, sama zuhur. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu sholat, ketika dilempari sama kotoran, sama orang jahiliyah, dilempari kotoran unta, itu kan sholatnya bukan sholat 5 waktu, tetapi sholat sebelum Isra Mi'raj. Jadi sholat bukan sholat 5 waktu itu. Nabi Muhammad tetap sholat. Dari sini yang saya dapat, yang saya pelajari dari kejadian ini, bahwa dari cerita-cerita ini, bahwa saya itu merasakan Islam itu mudah. Ketika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan sempurna, kita sholatnya roboh gedang saja. Gerakannya seperti apa, seperti ini, gerakannya seperti ini. Ngikuti imam lah. Jadi gampang, ketika kita tidak mampu membaca surat-surat pendek, bahkan tidak mampu membaca suratul Fatihah, kita sholat saja, asal gerakannya ikut imam aja, itu sudah insya Allah syah. Boleh. Misal orang yang baru mu'alaf, dia kan nggak tahu suratul Fatihah, jadi asal sholat Allahu Akbar, boleh. Nah, disitulah saya merasakan betapa mudahnya agama Islam. Itu saja yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.